Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat pena. Kembali lagi bersama gue Ferdi Pena di channel yang biasa aja. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Sesuai judul di thumbnail video kita pagi hari ini, sengaja banget gue tampilkan pagi-pagi lagi-lagi seperti biasa karena kita bermain di wilayah sport margin. Kita butuh menganalisa time frame atau periode yang besar. Di sini kita akan mengulas detail mengenai wilayah konfirmasi karena kan ada banyak banget yang tanyain wilayah konfirmasi. Kalau kita berbicara konfirmasi, maka kita akan berbicara support dan resisten. Karena wilayah konfirmasi akan menyentuh wilayah support dan resisten. Nah, untuk lebih detail, jangan skip videonya, cek videonya sekarang juga. Banyak orang menilai support dan resisten itu hanya mengukur tingkat ketinggian dan kerendahan harga saja. Nah, tadi malam di forum Telegram di BTC USDT itu teman-teman pada profit massal. Karena saat itu di sini kita mendapatkan informasi kenaikan dan di sana itu juga teman-teman di forum Telegram tuh pada entry buy semua di sini dan hasilnya top market top jeldot profitnya sampai ya puluhan persen. Alhamdulillah ya. Nah, dari mana sih kita bisa tahu tanpa indikator bahwa arah harga saat ini tuh secara global masih akan mengalami kenaikan atau masih akan terjadi kenaikan? Simple banget. Yang pertama yang perlu teman-teman lihat adalah berikut ini. Saat harga berjalan naik, fokus kita itu seperti yang gue sampaikan di video di episode yang keberapa gue lupa. Jadi saat harga berjalan naik, fokus kita ke support. Saat harga berjalan turun, fokus kita tuh ke resisten. Saat harga naik, kenapa yang kita lihat itu support? Karena di area support di periode sebelumnya, di situ akan membentuk breakout atau di situ akan terjadi koreksi terlebih dahulu apabila harga saat itu benar-benar break di periode itu. Tapi bisa saja contoh seperti yang ada di sini. Di periode ini tuh ada area support, kemudian harga tuh langsung terbang tinggi aja di sini. Nah, ini tuh tanda bahwa itu tidak berpengaruh dan tidak berdampak untuk hasil arah harga yang ada di sini. Tapi bisa saja kemudian masuk ke rantai support berikutnya yaitu yang ini. Kemudian di sini terjadi breaknya. Nah, ini tanda support di periode ini tuh levelnya cukup kuat, makanya kita juga harus kenal yang namanya level support dan level resisten. Simpelnya gini aja, kalau teman-teman nggak mau rumit dan nggak mau pusing berbicara tentang level support dan level resisten, di mana ada double support atau supportnya tuh dua kayak gini, ketemunya tuh sama rata sama tinggi, pembukaannya sama, penutupannya sama, maka ini akan menjadi atap yang paling kuat ya. Maka saat itu saat harga masuk ke sini, di sini pasti akan ada break dan pasti ada reject. Nah, seperti ini polanya. Saat di periode ini support itu jadi nggak berarti, sudah pasti di support berikutnya harga pasti akan mengalami break, kemudian di situ akan ada keputusan. Di periode ini itu ada keputusan, keputusannya itu penerusan atau reversal. Oke, apabila dia terjadi penerusan, maka di periode selanjutnya pun akan mengalami hal yang sama. Oke, sekarang kita review. Nah, dari titik itu kenaikan harga itu dari sini sampai ke titik yang ini cukup tinggi ya. Sampai ke sini. Sekarang kita lihat di periode sebelumnya yang ada di sini, apakah di situ terdapat support juga? Ayo kita lihat. Ini time frame 1 jam ya. Di time frame besar kelihatan jelas banget. Nah, ini ya. Nah, di periode sebelumnya sahabat pena bisa perhatikan di sini terdapat double support. Setiap kali kalian menjumpai double support, sudah pasti gini. Kalau supportnya di garis ini, maka harga itu akan breaknya di sini. Ya, sini adalah area break atau koreksi yang akan terjadi. Dan di area koreksi ini nanti akan terbentuk juga sifat penerusan atau reversal. Di situ juga akan selalu ada keputusan. Seperti yang ada di periode ini, di sini harga break. Kemudian kita cek dan kita zoom dulu. Ketika harga di sini itu ada koreksi, maka harga turun dulu. Oke, nah saat harga turun dari titik ini, dia akan mengejar area resisten. Seperti yang tadi gue sampaikan, saat harga turun, sampai mana sih penurunannya? Gitu loh, itu dulu ya, sampai mana penurunannya. Karena tren saat itu sedang mengalami kenaikan, maka jika terdapat penurunan atau reversal di periode itu, sudah dipastikan itu adalah momen di mana harga tersebut akan istirahat dulu sebentar. Kemudian di situ akan terdapat konfirmasi dan mengkonfirmasi signal yang ada di periode ini. Oke, kalau dia terkonfirmasi, misalkan signalnya penurunan dan dia terkonfirmasi, maka harga di sini akan lanjut turun. Berarti fix reversal atau pembalikan arah harga. Kalau seandainya di wilayah koreksi ini dia tidak terkonfirmasi atau konfirmasinya itu lemah, maka dia akan menjadi penerusan dan meneruskan tren yang sedang berjalan.
Kemudian kodenya dari mana sih, indikasinya biar kita bisa tahu harga bergerak naik. Bagaimana cara mengetahui bahwa kenaikan tersebut akan ada koreksi dulu? Kita bisa lihat di situ tadi ada support, oke. Kemudian harga berjalan turun. Saat harga berjalan turun di periode ini, dia akan mendekati area resisten, maka fokus kita langsung ke arah resisten. Jadi sebelum kita kejar sell di periode ini atau membuka perdagangan sell atau short di sini, teman-teman harus mengetahui dulu penurunan ini tuh mau sampai mana sih, ya. Yang pertama itu dulu. Bagaimana cara mengetahui penurunannya sampai mana? Kalian bisa perhatikan area resisten terdekat yang paling dekat dengan area ini. Oke, jadi saat harga turun di sini, kalian bisa fokus ke resisten yang ada di sini. Oke, maka dia akan tepat, ya. Maka di area ini juga lah kalian tuh menunggu sambil ngopi sambil udut. Di situ juga kalian juga harus mendapatkan signal, karena di situ juga nanti konfirmasi itu akan hadir. Ketika konfirmasinya hadir, misalkan konfirmasinya justru penerusan untuk melanjutkan arah harga naik, bukan reversal, maka di periode ini ketika kalian entry buy, kalian tuh nggak akan kena koreksi-koreksi lagi, karena benar-benar kalian tuh membuka perdagangan di mana koreksi itu sudah dikonfirmasi. Nah, oke, sekarang kita lihat di forum Telegram bagaimana suasana profit di forum Telegram kemarin malam. Oke, yuk. Nah, ini adalah suasana di forum Telegram. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, profitnya 69%. Sini posisi perdagangan long semua ya. Tuh, oke, 47%. Lanjut naik lagi, oke, lanjut naik lagi. Masih aman nggak nih untuk naik? Oke, masih aman, lanjut. Dan seterusnya seperti itu. Itulah suasana di forum Telegramnya Crypto Zero Community. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Zero Community, kalian bisa bergabung via link yang Telegramnya ada di deskripsi atau ada di profile channel ini. Ya minimal sahabat pena itu nggak buta banget berbicara tentang analisa di tren yang besar, ya. Apakah analisa candlestick ini bisa kita gunakan di semua time frame? Betul banget. Saat ini kita menganalisa di time frame 1 jam. Ini juga bisa kita gunakan di analisa untuk time frame 1 hari. Ketika kita berhasil menemukan signal di time frame 1 hari, maka saat itu kita sudah berhasil menganalisa arah harga untuk weekly. Top banget. Oke, ini time frame 1 hari. Dan metode analisa candlestick ini kita bisa mengambil signal secara real time, kemudian kita membuka perdagangan, dan kita juga bisa menganalisa candlestick atau signal untuk future atau masa depan. Kita juga bisa menganalisa signal masa depan. Oke, saat itu gue akan mengambil wilayah titik 0 di jam tersebut atau jam 12 misalkan. Dan di situ sudah gue tepatkan di jam sekian, misalkan di jam sekian gue akan ambil signal, oke. Dan di jam tersebut akan membawa signal untuk jam 12, kurang lebih seperti itu. Itu adalah signal future untuk analisis candlestick atau signal masa depan. Dan signal masa depan itu bisa kita jadikan sebagai indikasi dulu ya, indikasi terlebih dahulu. Jadi misalkan jam 12 siang nanti kita mendapatkan signal penurunan atau kenaikan, maka itu akan kita jadikan sebuah indikasi. Ketika masuk di jam tersebut, tetap kita butuh yang namanya konfirmasi. Benar nggak sih signal buy atau signal sell itu akan terjadi di jam 12 siang ini? Apabila betul, maka candlestick juga akan mengkonfirmasi signal tersebut. Tapi kalau tidak, seandainya tidak terkonfirmasi, maka konfirmasinya juga jelas, dia akan terjadi penurunan, misalkan gitu ya. Nah, untuk lebih detail mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi berbicara bagaimana candlestick konfirmasi, level konfirmasi, dan di mana sih tempat wilayah titik entry point, kemudian di mana wilayah titik nol yang sering gue bahas di channel ini. Mungkin di next episode gue pasti bahas. Kenapa sih nggak langsung aja? Kalau kita bahasnya itu langsung kepada titik poinnya, maka teman-teman tuh melangkahnya terlalu jauh. Ya saat itu pasti akan berdampak buruk sama perdagangan sahabat pena semuanya. Oke, next time kita berjumpa lagi dan semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Thank you banget. Sampai jumpa kembali di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.